Oke guys, balik lagi di channel Cordless Hore. Namun di video kali ini saya nggak lagi mau bahas tentang percordlessan, tapi saya mau memperbaiki maupun merestorasi eh, ini ya solder bangkai ini ya, tinggal casing doang. Ya nggak apa-apa lah ya buat selingan selagi belum ada yang mau dikontenin tentang dunia percordlessan. Ya, solder ini sebelumnya udah saya buang ya ke tong sampah. Tapi kemudian besoknya saya baru ingat tuh kalau sebelumnya saya udah pakein sama mata solder good 60 watt ini yang seharga 60 ribuan. Nah, kemudian saya ambil lagi dah. Ya sayang aja gitu kan. Mata mata solder seharga soldernya kebuang gitu kan. Jadi saya ambil lagi, niatnya mau saya perbaiki lagi. Jadi ini solder dari Deco ya, DS60N 60 watt. Solder ini elemennya mati. Ya itu katanya sih emang kelemahan solder dari Deco ya. Katanya bagus, cuma ya nggak tahu kenapa elemennya juga jadi minus gitu, cepat mati. Solder ini masih tergolong baru, walaupun udah mungkin lebih dari setahun ya. Cuma kan jarang-jarang dipakai gitu. Ini aja bentuknya masih kayak gini ya, belum peluk-peluk amat. Jadi karena elemen solder deco itu katanya kurang rekomen, jadinya saya ngambilnya merek dari Mazda ya. Mazda kayaknya sih Mazda produk lumayan bagus juga ya, harganya soldernya di 50 ribuan. Sedangkan deco sekitar 70 ribuan kalau nggak salah, atau bahkan ada yang 60 ribuan. Jadinya ya saya ambil ini aja, nyoba yang ini aja deh ya, barangkali bisa lebih awet. Ini saya beli harganya 20 ribu, ini sama ya, 60 watt. Ya semoga tetap bisa dipasang ya walaupun nggak satu merek, karena sebenarnya ya ini basetnya sama aja gitu kan, modelnya sama, mirip-mirip juga, tinggal nanti lubangnya apakah bisa apa enggak, tapi kayaknya sih bisa ya. Dan untuk mata soldernya saya ambil lagi pakai yang bekas ini ya, punya God 60 watt. Nggak tahu ini masih bisa apa enggak, kayaknya masih masih bagus sih. Ini juga masih baru, cuma tadi karena apa, nempel di ininya, di housingnya itu susah banget diambilnya. Nyampe bautnya slug, bautnya bukan slug sih, bautnya karatan yang nggak bisa dilepas, jadi terpaksa saya gerinda ya. Ini akhirnya bisa keambil kembali. Oke, kita coba lihat dulu ya elemennya seperti apa. Ya ini dia elemen solder 60 watt dari Mazda. Ini sebelumnya saya beli solder pengganti nih, ini 40 watt ya, karena terpaksa aja butuh solder ya saya beli di toko terdekat ya. Ini mereknya ya inilah dari toko ini cuma 40 watt ya. Kita coba pasang dulu ya, apa ini apa mata soldernya masuk apa enggak nih. Oh ternyata ternyata masuk ya, mungkin karena sama-sama 60 watt ya, jadi ya masuk-masuk aja. Soalnya kalau solder yang 40 watt kayak gini kan beda ya, lebih kecil, dia diameter batangnya tuh lebih kecil, itu nggak bisa. Kemarin sempat mau saya pakai di sini karena kalau dipakai tuh nggak mau nempel tuh timahnya. Nggak tahu karena saya yang nggak jago nyolder apa karena emang mata soldernya jelek. Kita coba di housingnya dulu, disatuin dulu biar nggak nabrak. Oke, udah kepasang. Kita lepas dulu bautnya. Oh, ini kan ada dua lubang, yang kecil, yang besar sama yang lebih kecil loh. Ternyata dia agak lebih masuk ke dalam ya. Cuma ya masih bisa sih, ini dimajuin dikit masih masih bisa sih kayaknya sih. Udah masalah juga. Ini kita coba dulu, kita pasang bautnya dulu ya. Hmm. Kebalik. Ya emang agak sedikit agak longgar ya, karena beda ini aja, beda beda merek sih. Coba kita kencengin mah bisa apa enggak nih. Ternyata bisa ya, walaupun ya agak keluar dikit. Cuma nah, ini tadi mata soldernya udah mentok apa belum nih? Oh, kurang turun dikit. Ya ternyata masih bisa dipakai ya, walaupun ya
nggak presisi kayak gini, asal nggak ini aja sih, asal nggak oblak. Oh ya, untuk kabelnya ini dia kabel bawaannya dulu ya, karena ini nggak ada ininya ya, nggak ada soketnya, jadi nanti kita solder aja ini ke sini, kita langsungin aja, nggak usah pakai soket. Ini kita terputerin aja ya biar lebih kencang solderannya. Untuk kutubnya karena harus AC ini sama aja ya, mau tuker-tuker juga nggak masalah. Jadi kita mau solder dulu, dan saya mau nyoba ini dia obat tetes mata. Bukan ya, ini solder flux yang model apa namanya, model cairan gitu ya, bukan yang padat kayak gini. Ini model cairan, katanya sih bagus nih buat apa, logam-logam yang seng apalah namanya ya, buat logam-logam kayak gini, buat baterai gitu. Katanya sih enaknya pakai ini, soalnya kemarin saya nyoba nyolder baterai pakai flux biasa tuh susah banget nempelnya, lama banget, nggak mau nempel-nempel sampai baterainya panas kan. Kita coba pakai ini, apakah ampuh. Oke, kita kasih tetes aja. Kita kasih lagi coba. Oke, kita akan coba solder dulu. Ya, jadi ini hasil solderannya. Enak banget ya pakai flux yang cair gitu ya. Kalau pakai flux yang biasa tuh kadang susah banget nempelnya. Ini saya aja yang gak jago nyolder tuh gampang banget buat nempel. Kita coba satu lagi, yang apa, kabel yang satu lagi ya. Setetes aja cukup sih. Nah, kita coba lagi ya. Tuh langsung nyes gitu. Enak banget tuh. Set. Nah, ini hasilnya. Tuh. Wah, ini harusnya tadi pakai ini ya, pakai solasi bakar. Mungkin karena udah terlanjur kepasang ya, jadinya kita pakai solasi yang biasa aja ya. Ya, ini udah saya solasi semua ya. Berikutnya kita pasang dulu ke casingnya. Ya, berhubung karena ini kepanjangan, ini kayaknya yang kepanjangan sih ini ya, kabel dari elemennya, dari bawaan apa Mazdanya itu yang kepanjangan. Jadi saya tekuk aja dah kayak gini. Nggak tahu nih ganjel apa enggak, coba. Semoga aja nggak kebakar, nggak konslet kayak gitu. Kita pasang lagi. Ya, ini dia solder Deco DS60N sudah saya perbaiki. Kita coba colok dulu ya, kita taruh dulu, takutnya ada kenapa-napa. Bismillah. Guys, sepertinya ini sudah panas ya. Kita coba dulu buat ngelelein timah, bisa banget. Mantap ya. Cuma tetep aja kok nggak nempel ya. Kirain mata solder bagus tuh ini buat timah tuh gampang, ini sama aja, sama kayak mata solder murah kalau gitu. Nih, gimana ya, mungkin ada yang tahu solusinya, mohon tulis di kolom komentar apa penyebabnya solder nggak mau nempel timahnya. Karena yang sebelumnya saya ngalamin kayak gini, terus saya ganti mata soldernya, bagus kan tuh, cuma setelah sekian lama dipakai lagi kayak gini, sama-sama aja tuh nggak mau nempel. Jadi ini kalau untuk elemennya bagus ya, normal-normal aja gitu, panasnya normal tuh timahnya ya tetap gampang leleh,
Cuma yang jadi masalah itu di mata soldernya nih yang nggak mau nempel. Ya gini itu aja. Jadi kesimpulannya buat kalian yang punya solder model basic kayak gini, nggak harus deco ya, pokoknya model-model lain tapi yang ujungnya masih model basic kayak gini bisa pakai ini nih, pakai punya Mazda. Untuk awalannya agak lebih lama dikit ya panasnya, cuma kalau udah panas ya sama aja kayak bawaannya deco. Kita coba ini aja ya, buat coba nyolder ini nih, jepit buaya. Tuh kan dia susah nempelnya. Kita coba pakai fluk ini, ngaruh apa enggak? Dikit aja. Kalau timahnya nempel di solder kan enak nih, bisa langsung tempel ke kabel. Kalau kayak gini kan susah. Oh iya, nih fluknya tuh mantap kan, fluknya langsung nempel. Walaupun mata soldernya jelek, mata soldernya bermasalah, tapi fluknya bagus. Nih bentar, tuh jadi nempel kan. Yang awalnya nggak pakai fluk tuh nggak mau nempel, jadi ujung soldernya nggak nempel pun bisa dipakai. Ya, dan ini dia hasil solderannya. Oke, kita coba satu lagi ya, kita kasih fluk dikit aja. Kita coba lagi. Jadi vlog ini rekomen ya buat kalian para pemula yang kesusahan nyolder kabel. Oke, mungkin cukup sekian live video ini. Jika menurut kalian video ini bermanfaat, dan jangan lupa subscribe agar channel ini lebih berkembang lagi. Sekian, terima kasih.